Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini akan merenungkan sebuah nats dari firman Tuhan dari Yesaya pasal 43. Kalau saudara membaca kitab Yesaya pasal 40 sampai seterusnya, saudara akan menemukan penghiburan demi penghiburan. Kata-kata penghiburan dari Tuhan setelah Tuhan menghukum bangsa Yehuda, dia memberikan kekuatan dan penghiburan. Nah, orang-orang Yehuda berada di dalam kesulitan. Setiap mereka melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan membawa mereka kepada kesulitan demi kesulitan. Dan ini menjadi gambaran bagi kita bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari setiap kesulitan. Sehebat apapun saudara, sesuci apapun hidup saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa saudara akan lepas dari kesulitan. Tetapi kalau semua orang mengalami kesulitan, apa yang membuat seseorang bisa bertahan adalah kepada siapa dia berharap. Itu saja sebenarnya. Bisa bayangkan ya, kalau misalnya semua orang berada di dalam kesulitan yang sama. Saudara akan menemukan ada sebagian orang yang stres, ada yang bunuh diri, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang apapun tindakan bisa mereka lakukan. Tetapi ada yang bertahan masih bisa tersenyum. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Karena walaupun kita disebut sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah lepas dari setiap kesulitan dan penderitaan. Kita berdoa sekian lama, tapi Tuhan sepertinya diam. Tidak seperti yang kita bayangkan, karena Tuhan masih bekerja dalam setiap hal. Tuhan masih bekerja, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia masih bekerja. Saudara percaya itu ya? Keadaan buruk apapun yang saudara alami, Tuhan masih ada di situ. Dan Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Saudara harus tahu itu. Karena itu, dalam Yesaya pasal 43, Tuhan berbicara kepada bangsa Yehuda sebuah penghiburan yang kuat. Seperti yang lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa dia akan membuka jalan, dia membuat jalan. Lagu tadi mengatakan bahwa sungai di gurun engkau akan temui. Jalan di gurun akan engkau lalui. Tuhan buka jalan ketika tidak ada jalan. Ini yang sebenarnya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, yang natsnya akan kita baca, yang akan kita renungkan hari ini. Kalau saudara membaca Yesaya pasal 43, pasal ini terlalu banyak dan bisa dikhotbahkan dengan berbagai macam tema. Saudara melihat dari pasal pertama sampai pasal terakhir, Tuhan selalu mengatakan akulah, akulah, akulah. Dia menyebutkan semua sifat dia yang kekal. Sifat dia yang merupakan karakter dia. Jadi kalau dia bertindak ini, bertindak itu, dan bertindak ini, bertindak itu demi kita, itu bukan karena kita, tetapi karena dia memiliki karakter seperti itu. Seperti lagu yang kita nyanyikan minggu lalu. Bukan karena apa yang telah aku lakukan, karena siapa Tuhan. Semua karena Tuhan, bukan karena aku. Bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang telah Tuhan lakukan. Itu sebenarnya yang sedang diberitahukan oleh Yesaya kepada kita dalam Yesaya pasal 43 ini. Tapi coba kita akan melihat satu bagian yang sungguh kuat dan luar biasa yang dijanjikan syair oleh Don Moon ketika dia menyanyikan lagu God will make a way, something new. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan buat bagi kita. Kita akan baca Yesaya 43. Kita tidak akan baca semua ayat. Dan saya akan potong Yesaya 43 ayat 1 sampai yang ketiga, kemudian ayat 14 sampai yang ke-19. Kita akan baca silih berganti antara saya dan saudara. Yesaya pasal 43
Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sebia sebagai gantimu. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang-orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam, sebagai sumbu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini yang diceritakan oleh saya. Kalau saudara baca ini sungguh menghiburkan. Bentuknya syair, tapi waktu saudara renungkan, ada kata-kata penghiburan yang Tuhan buat di situ. Bangsa Israel, bangsa Yahudi adalah bangsa yang dalam Yesaya ini disebutkan mereka akan dibuang ke negeri yang jauh, ke negeri Babel. Allah akan mengizinkan mereka berada di dalam kesulitan yang besar. Mereka akan dibuang dan ibadah mereka, tempat ibadah mereka akan diruntuhkan, bait suci akan diruntuhkan, semua perkakasnya akan dibawa ke Babel, dan mereka akan dihancurkan sebagai nama. Itu sangat memalukan sekali. Bangsa mereka tidak akan disebut lagi sebagai bangsa, karena mereka dihancurkan. Dan Allah mengizinkan itu terjadi. Allah mengizinkan itu terjadi. Tetapi di tengah pernyataan itu, saudara, di tengah pernyataan itu, firman Tuhan di dalam pasal yang ke-43, ayat yang pertama itu menyebutkan, jangan takut. Jangan takut. Begini, dia menyebutkan kau akan berada di dalam kesulitan yang besar, engkau akan berada di dalam penderitaan, engkau akan dibuang, engkau akan disiksa. Saudara bisa bayangkan, kalau sebuah negara, ada sebuah kota, banyak orang tinggal di situ, sebuah pasukan yang ratusan ribu sedang mengepung kota itu. Kira-kira yang di dalam kota itu rasanya seperti apa? Apakah hidupku akan tetap bertahan? Apakah aku masih bisa hidup? Kalaupun aku masih bisa hidup, bagaimana nasibku, bagaimana nasib keluargaku? Ini yang sedang dialami oleh bangsa Yahudi. Nah, waktu Yesaya ngomong begini, itu belum terjadi. Belum terjadi. Itu akan terjadi 200 tahun kemudian. Bayangin, 150 tahun sampai 200 tahun kemudian. Nanti akan terjadi, hidupmu akan begini, hidupmu akan begitu. Engkau akan mengalami sebuah kesulitan. Tapi di tengah-tengah itu, sebelum itu peristiwa itu terjadi, Tuhan bilang, janganlah takut. Janganlah takut. Bagaimana mungkin kita tidak takut ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu akan mengalami kesulitan? Kamu akan mengalami penderitaan. Bagaimana mungkin kita tidak takut? Bahkan sekarang ini, bagaimana Pak Tuhan bilang saya tidak takut? Saya sendiri sekarang berada dalam kesulitan. Saya sendiri tidak tahu harus berbuat apa.
Saya sudah berseru-seru kepada Tuhan supaya kesulitanku diangkat. Tetapi kenapa Tuhan tidak angkat? Kami berada di dalam kesulitan. Kita semua berada di dalam, kita rentan terhadap kesulitan, kita rentan terhadap penyakit, kita rentan terhadap persoalan. Apa saja itu? Banyak. Terserah saudara mau ngomong masalah uang, saudara mau ngomong masalah penyakit, saudara mau persoalan, apa saja kita rentan terhadap kesulitan. Mungkin kita berhasil dalam satu bidang, tapi mungkin bidang lain kita gagal. Dan Tuhan mengatakan, ada kemungkinan kamu berada dalam situasi seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Kalau nanti hari esok kamu mengalami hal seperti ini, jangan takut. Pernyataan Allah untuk tidak takut bukan didasarkan kepada siapa kita, tapi didasarkan kepada apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Perhatikan ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut. Ada kata sebab di situ. Kamu tidak perlu takut, kamu jangan takut. Inilah kenapa kamu tidak perlu takut. Sebab aku telah menebus engkau. Saudara bisa bayangkan, Israel, Yahuda akan dibawa ke Babel. Itu belum terjadi. Belum terjadi, tetapi Tuhan, aku telah menebus engkau. Perhatikan kata menebus di sini. Kalau kita ngomong mengenai kata penebusan, menebus, berarti kalau kita menggadaikan barang ke sebuah pegadaian, lalu kita mau ngambil barang itu lagi, kita tebus dengan sejumlah uang. Benar ya? Pikiran kita, kata menebus itu seperti itu. Tapi tidak seperti apa arti kata di dalam bahasa Ibrani. Kata menebus itu memiliki arti yang sangat dalam. Kata itu adalah kata gael. Gael adalah menebus. Dan ini banyak sekali dipakai di dalam kisah-kisah perjanjian lama. Contohnya, kata itu dipakai di dalam kitab Rut. Kitab Rut, banyak sekali kata tebus, menebus, penebusan. Banyak sekali. Karena kitab Rut menggambarkan apa yang Allah lakukan, Yesus lakukan kepada kita ketika kita menebus. Tuhan menebus kita. Menebus. Jadi Rut adalah orang Moab. Dia bersama suaminya Elimelek pindah ke Moab karena ada kelaparan di Bethlehem. Mereka pergi ke Moab. Di tanah Moab, Elimelek meninggal. Dan punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Mahlon menikah sama Rut, Kilion menikah sama Orpa. Tetapi Mahlon dan Kilion meninggal juga. Jadi ada 3 janda di situ. 3 janda hidup bersamaan. Lalu Naomi mengatakan, aku akan balik ke Bethlehem. Aku balik ke Bethlehem, kamu tinggallah di sini. Tapi Rut mengatakan, aku akan ikut dengan engkau. Jadi Rut ikut Naomi ke Bethlehem. Nah, di tengah-tengah kesulitan mereka tanah mereka tidak punya lagi. Mereka tidak memiliki, mereka mengalami banyak sekali kesulitan ketika mereka berada di Bethlehem. Tetapi Rut disuruh Naomi untuk mendekati Boas, masih kerabat. Nah, Boas tahu bahwa ada hukum di Israel bahwa seseorang dari kerabat terdekat harus menebus orang yang tidak punya suami itu. Karena mereka tidak punya anak. Harus ditebus. Maka Boas membawa perkara ini kepada tua-tua Israel. Dia berada di pintu gerbang lalu mencari orang kerabat yang lebih pantas menebus Rut. Lebih pantas menebus Rut.
orang itu lebih dahulu. Jadi kalau ke dalam urutan-urutan penebusan, ada orang lebih pantas menebus Rut, kemudian baru di urutan dia. Dia akan tanya dulu orang urutan pertama ini. Nah, kisah ini saudara bisa baca di dalam kitab Rut. Tapi kita akan baca coba pasal 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu. Jadi Boas berkata kepada orang yang seharusnya menebus Rut, tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Sesudah engkau, aku. Lalu orang yang diajak bicara oleh Boas mengatakan, aku akan menebusnya. Ini kata Boas. Pada waktu engkau membeli tanah itu, engkau menebus tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Jadi kalau engkau menebus tanah itu, engkau dapat Rut. Nanti kalau kalian punya anak, anak ini merupakan anak Mahlon. Bukan anakmu. Engkau harus menegakkan nama dia. Dan Rut harus menjadi istrimu. Engkau harus pelihara dia. Jadi orang yang menebus itu harus menegakkan namanya. Harus pelihara. Itu kata Gael. Jadi ketika Tuhan mengatakan, Israel, engkau kutebus. Maka kata Tuhan ketika Israel ditebus oleh Tuhan, aku akan menegakkan engkau, aku akan pelihara engkau. Itu yang Tuhan lakukan ketika dia bicara kepada saudara bahwa engkau ditebus oleh Tuhan. Bukan ditebus lalu bebas, pergi sana lalu Tuhan membiarkan saudara. Karena dia bertanggung jawab untuk memelihara hidupmu. Itu arti kata menebus. Jadi saudara, kalau Tuhan mengatakan jangan takut, aku telah menebus engkau. Maka dasar Tuhan bahwa Allah akan pelihara hidupmu akan terjadi dalam hidupmu. Akan terjadi. Lalu kenapa harus takut persoalan? Kalau Allah menebus kita dan siap memelihara hidup kita. Aduh Pak, ngomongnya enak ya. Tapi sekarang ini Pak Pendeta, aku berada dalam kesulitan. Ngomongnya enak. Lalu Tuhan mengajak untuk melihat kembali ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang lebat, yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, untuk tentara, untuk orang-orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Dua ayat ini bercerita tentang apa? Ingat? Tuhan mengatakan, aku membuat jalan melalui laut. Kira-kira cerita apa? Musa. Jadi Tuhan bilang begini. Bangsa Israel kan keluar dari Mesir. Mereka dituntun oleh Tuhan untuk pulang ke tanah Kanaan, tapi kira-kira berapa tahun, 1 tahun, 2, 3 tahun lalu, saya cerita mengenai Tuhan tidak lewatin darat, tapi Tuhan sengaja bawa ke tengah laut. Di belakang mereka ada tentara Mesir, di depan mereka ada laut. Impossible mereka bisa bertahan. Impossible. Tidak mungkin mereka bisa bertahan. Kemanapun mereka berjalan, mereka mati. Tapi di depan mereka ada laut. Lalu Tuhan buka jalan. Buat laut itu menjadi jalan yang kering. Kamu kenapa harus takut? Lihat, nenek moyangmu itu
mengalami hal yang sama, yang lebih sulit daripada yang kamu alami. Tapi coba perhatikan, mereka dibukakan jalan di laut. Iya ya, benar juga ya. Tapi itu dulu. Itu nenek moyang kami. Itu 800 tahun yang lalu. Lama kan? Itu terjadi kepada mereka, tapi aku bagaimana? Kita semua selalu berpikir demikian. Kalau mujizat itu terjadi kepada orang lain, bukan kepada diriku. Itu nenek moyang kami. Bukan kami, itu 800 tahun lalu. Lalu kita berpikir, mungkinkah mujizat itu terjadi saat ini? Itu dulu. Masalah Tuhan memberi makan 5.000 orang itu dulu. Mungkinkah sekarang itu terjadi? Nah, Tuhan mengatakan di dalam ayat yang berikutnya, dia mengatakan, firman Tuhan ayat 18. Janganlah ingat-ingat yang dahulu. Yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala, dari zaman purbakala. Oke, itu lupain. Itu lupain. Tentang kamu. Aku akan buat sesuatu yang baru. Dia bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Gini saudara. Kita kan terbatas pengetahuan kita. Kita terbatas apa yang kita katakan. Kita nggak bisa dibatasi. Kita dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh pengetahuan, segala macam. Dan kita merasa bahwa ini sulit sekali untuk terjadi. Aku berada dalam, aku tidak melihat ujung. Aku tidak melihat jalan keluar. Aku tidak melihat solusi. Lihat, Tuhan mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Solusinya itu sudah ada. Cuma memang belum diberitahu Tuhan kepada kita. Belum dikasih tahu Tuhan kepada kita. Belum terjadi. Tapi dalam kacamata Tuhan, dalam pikiran Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, Tuhan mengatakan, segala sesuatu sudah aku rancangkan dan akan terjadi. Sudah tumbuh, mujizat itu sudah ada. Aku akan membuat jalan di padang belantara. Orang berjalan di padang gurun. Kalau tidak ada jalan, mereka akan tersesat, muter-muter di situ. Tapi Tuhan buat jalan lurus supaya sampai ke kota tujuan. Mustahil engkau menemukan sungai di padang gurun. Tapi tidak mustahil bagi Allah. Tuhan akan buat itu. Di saat kamu tidak melihat jalan, disitulah Tuhan buka jalan bagi saudara. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Lalu kenapa takut? Kenapa harus takut? Tidak perlu takut. Kita tuh kadang-kadang diracuni oleh orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Kristen, orang percaya, anak raja. Seharusnya anak raja tidak mengalami kesulitan. Benar nggak? Mana mungkin raja membiarkan anaknya berada dalam kesulitan? Kita selalu berpikir demikian, kamu anak raja, kamu tidak mungkin berada dalam kesulitan. Aku biji matamu Tuhan, dilindungi dengan baik oleh Tuhan. Kesayangan Tuhan tidak akan berada dalam kesulitan. Saudara perhatikan bangsa Israel. Mereka baru bulan madu. Bangsa Mesir dihukum dengan 10 tulah. Waktu mereka keluar, mereka dapat emas. Orang Mesir baik sekali. Belum sampai sebulan, mungkin belum seminggu. Tuhan sudah membawa mereka
ke tepi laut Tebrau. Sulitlah. Siapa yang nggak ketar-ketir demikian? Tapi Tuhan buka jalan. Mereka melewati laut Tebrau. Begitu nyebrang, mereka nyanyi. Miriam menyanyi memuji Tuhan dengan rebananya. Semua menyanyi. Senang sekali itu. Tuhan kami hebat. Baru saja mereka merayakan kemenangan itu. Mereka haus, mereka minum. Mereka minum airnya pahit. Lu sulit lagi. Lalu mereka bilang, apakah Tuhan akan membunuh kami? Tuhan buka jalan. Air yang manis itu menjadi, air yang pahit itu menjadi air yang manis. Mereka senang sekali, Tuhan kami hebat. Lalu mereka jalan lagi. Setelah jalan lagi, mereka lapar. Tidak ada daging. Tidak ada makanan. Setiap hari Tuhan kasih makan gratis. Tiap pagi mereka keluar. Mereka dapat mana itu. So, Tuhan bawa kita kepada kesulitan demi kesulitan. Tapi setiap kesulitan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan bagi kita. Tidak ada yang namanya kita bebas dari kesulitan. Kita berada di dalam kesulitan. Tapi ada satu hal. Tuhan selalu buka jalan. Masalahnya, kita harus sabar menunggu. Kita harus sabar menunggu. Kita coba perhatikan ayat yang ke-43. Pasal 43 ini, kita coba perhatikan konteksnya. Pasal 43 ini. Yesaya adalah nabi yang melayani tahun 740 sebelum Masehi sampai 681. Lihat ada bagannya. Coba lihat bagannya, timelinenya. Saya rasa kita bisa melihat itu. Ini masa pelayanan Yesaya tahun 740 sampai 681 sebelum Masehi. Dia menubuatkan ini, pembuangan ke Babel. Dia kasih tahu. Itu berapa tahun kemudian terjadi. Jadi beberapa tahun sebelum sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu bahwa kamu akan mengalami ini. Tapi juga dikasih tahu tahun 536, kamu akan keluar secara bertahap. Ezra memimpin bangsa Israel kembali ke Yehuda tahun 536. Sudah diberitahu oleh Yesaya. Jadi Tuhan ngomong gini nih. Kamu akan ada dalam kesulitan. Tahun sekian, kamu sulit. Tapi tahun sekian, aku bawa kamu kembali. Apakah penderitaan Yehuda selama-lamanya? Berakhir di tahun itu. Ditegakkan namanya sebagai sebuah bangsa. Penderitaan saudara tidak akan lama. Karena Tuhan mengatakan menetapkan suatu tempat di mana akan terjadi. Tapi di satu tempat Tuhan mengatakan akan dipulihkan. Aku akan menyediakan jalan keluar bagi engkau. Babel akan menyerangmu. Kamu akan ditawan. Tetapi aku akan menyuruh orang-orang Babel akan menyuruh orang ke Babel. Ini bicara mengenai orang Persia yang menyerang orang Babel. Dan kemudian Kores orang Persia itu akan membuka pintu supaya kamu bisa kembali kepada Yerusalem. Kamu akan pulang kembali ke Yerusalem. Jadi sebenarnya Allah sedang mengatakan apa yang akan terjadi. Tapi di balik itu Tuhan akan mengatakan, aku akan membebaskan engkau. Saudara, kita tidak lepas dari kesulitan. Tapi justru di tengah kesulitan itu, Tuhan ingin mengajak saudara melihat, apakah saudara percaya kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita berada dalam kesulitan, penderitaan. Tapi Tuhan juga ingin melihat, apakah ketika saudara menderita, saudara masih percaya pada Dia.
Saudara percaya bahwa Dia akan melepaskan saudara. Ya, saya tahulah banyak orang ketika mengalami kesulitan, justru itu Tuhan sedang menampi. Mana orang yang bertahan, mana orang yang setia, mana yang tidak setia. Kalau aku jadi orang Kristen dan percaya kepada Tuhan, aku sulit, kenapa aku harus percaya kepada Tuhan? Kadang-kadang kita berpikir demikian. Tapi kamu tidak tahu apa yang akan Allah lakukan. Dia adalah penebusmu, Dia tahu kesulitanmu, Dia akan menyediakan jalan keluar. Lihat ayat yang ke-18, janganlah kamu ingat-ingat yang dahulu, jangan perhatikan zaman purbakala. Nanti kalau kamu sudah lepas dari kesulitan itu, kamu akan lupa kesulitanmu. Kamu akan mengalami hal yang baru bersama dengan Tuhan. Sudah yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam kesulitan. Tetapi Tuhan mengatakan, masih percayakah engkau bahwa aku sanggup melepaskan? Sungai di gurun, engkau akan lihat. Jalan di gurun, engkau akan temui. Saudara percaya. Saudara harus percaya. Itu. Mari kita berdoa.